Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Artadinata Ramadan dengan NIM 125230071 dan kawan saya Ahmad Nazarudin dengan NIM 125230023. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, di kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang buku yang berjudul Reforma Agraria. Indonesia adalah negeri yang agraris. Namun, sejak kemerdekaan hingga kini, masalah agraria selalu menjadi luka yang belum sembuh. Dan ketimpangan kepemilikan dan kesenjangan pada masyarakat yang atas kepemilikan tanah yang belum jelas, terutama pada masyarakat kecil dan petani kecil. Ya, pertama kita bahas tentang latar belakang buku Reforma Agraria. Latar belakang buku Reforma Agraria adalah setelah proklamasi Bung Karno dan para pendiri bangsa menyadari pentingnya landasan hukum agraria. Pada tahun 1960 lahirlah UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagai pijakan reforma agraria, ini tersendat. Dari masa Orde Baru hingga era reformasi, tanah seringkali lebih berpihak kepada kapital, bukan rakyat. Akibatnya, ketidakadilan agraria terus berlangsung. Nah, selanjutnya banyak orang yang bertanya, apa itu reforma agraria? Nah, reforma agraria itu adalah penataan ulang kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah serta untuk kepentingan rakyat kecil. Nah, untuk tujuannya sendiri apa? Nah, untuk tujuannya sendiri adalah mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, menguatkan ekonomi rakyat dan menjaga keseimbangan ekologi. Ketemu lagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip yang ada di buku hukum agraria yang berjudul Reforma Agraria. Prinsip pertama, itu prinsip reforma agraria sederhana tapi sangat mendasar. Yang kedua, tanah hanya untuk mereka yang benar-benar menggarap. Yang ketiga, tanah bukan komoditas untuk spekulasi. Nah, agar berhasil reforma agraria itu butuh pemerintahan yang stabil dan juga masyarakat yang memiliki soliditas tinggi dan tentu tidak luput juga dari data yang valid. Jadi, kesimpulan video di atas adalah reforma agraria adalah agenda strategis bangsa untuk membangun keadilan sosial dan kemandirian nasional. Intinya, reforma agraria adalah jalan menuju kemandirian bangsa di mana tanah dan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Buku putih reforma agraria adalah panggilan untuk bangsa ini. Agar tanah kembali pada rakyat, agar kedaulatan bukan hanya janji, melainkan kenyataan.
Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.